Coba cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu semua. Mohon izin sedang di jalan. Ini sementara nunggu Bu Teti. Sebentar saya mau nyapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Bu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Teti. Bapak Ibu semua, selamat malam, salam sehat semua. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini di penghujung tahun 2024. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya masih di jalan. Tapi insya Allah ini nanti akan menemani Bapak Ibu untuk diskusi terkait dengan bun kelas kita. Oke. Mungkin bisa dimulai ya Bu Teti? Kak, bisa dimulai Kak? Bisa Mas. Sebentar aku cari izin co-host ke aku ya. Belum kos. Belum. Bentar. Oke, sudah Kak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, sahabat rawat luka. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini, tentunya secara daring, secara online melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap diberikan rahmat dan hidayah dan kesehatan sehingga tetap diberikan kekuatan menjalani hari-hari yang mungkin kalau kita di rumah sakit bulan-bulan ini pasien sedang banyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, kami dari Rawat Luka Indonesia sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas 7 tahun kebersamaannya. Jadi secara kebetulan kemarin kita belum merayakan hari ulang tahunnya RLI. Alhamdulillah saat ini RLI sudah berusia 7 tahun, tepatnya pada tanggal 22 Desember kemarin. Tapi insya Allah akan ada beberapa gebrakan terkait dengan kegiatan RLI ke depan yang insya Allah akan terus bermanfaat buat perawat-perawat luka di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, seperti agenda rutin kita biasanya pada malam hari ini kita akan ada sesi Wun Kelas dan pada kesempatan yang istimewa ini hadir di tengah-tengah kita senior praktisi perawatan luka dari Rumah Sakit Rujukan Pusat Nasional dari RSCM. Mungkin sudah banyak yang kenal ya, karena sering ketemu, sering aktif juga di grup di RLI. Saya mau nyapa dulu. Selamat malam Kak Teti. Ya, selamat malam Mas Harsa, selamat malam Ibu dan Bapak semua.
Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini yaitu terkait dengan manajemen fistul. Ini salah satu permasalahan yang kita harus mendalami terkait dengan fistula itu, karena kita kalau ngomong terkait dengan borok, luka, itu tidak hanya luka diabetes saja. Suatu saat kita nanti akan bertemu dengan yang namanya luka jenis lain. Nah, salah satunya di sini yaitu luka fistel. Dan fistel ini ada banyak sekali kasusnya dan kadang kita itu masih bingung, ini diapakan. Kalau mungkin kita ketemu dengan luka diabetes, lukanya nekrotik, kita jelas, oh ini ada jaringan nekrotik, ada jaringan selaf, harus kita buang, harus kita persiapkan dasar luka. Tapi kadang kita kalau ketemu luka fistel, sekitar luka itu sudah merah semua, sudah bagus, tapi tidak mau epitel-epitel. Nah, itu nanti akan ada salah satu problematika yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari saya, Bapak Ibu, terkait dengan pembahasan kita malam hari ini. Mungkin tanpa panjang lebar, saya serahkan ya untuk waktu dan kesempatannya kepada Kak Teti. Oke, terima kasih Mas Harsa. Izin aku off cam karena jaringan nggak stabil di rumah ya. Udah terlihat belum slide-nya sama Ibu Bapak dan kakak-kakak semua? Sudah Kak, rumah Oke, sakitnya bikin nyiri. iya. Ini izin background-nya ini rumah keduaku ya, RSCM, karena di sini udah separuh hidupku berjalan. Izin kita di sini untuk share aja bagi pengalaman yang kebetulan belakangan dalam 3 bulan terakhir ini saya sering banget mendapatkan konsulan dari khususnya bedah digestif untuk masalah fistula ya di RSCM ini. Izin saya share screen ya Mas Harsa ya. Oke, ini sekelumit tentang saya. Saya di sini praktisi dan salah satu konsulen tim wound care di RSCM selain dengan Bu Eka dan Pak Haji Erwin. Kemudian saya juga di sini anggota Diklat di DPPP Inwekna dan Bendahara 2 di Inwekna DKI Jakarta. Ini beserta nomor handphone dan email jika misalkan Bapak Ibu ada yang mau berbagi atau ditanyakan tentang fistula, kita di sini sesi diskusi saja. Oke, kita masuk ke tinjauan teoritis dulu ya. Untuk fistula di sini merupakan suatu hubungan yang abnormal antara dua permukaan yang berepitel, di mana salah satunya berasal dari organ yang berongga. Istilah lainnya yang sering kita sebut, yang sering kita kenal yaitu fistula enterokutan atau disebut juga dengan fistula intestinal eksternal yang merupakan kondisi di mana didapatkannya hubungan yang abnormal antara usus besar atau usus halus dengan permukaan kulit. Ini menurut dari Boyles dan Hunt tahun 2016. Fistula juga dapat berasal dari lambung, duodenum, jejunum, ilium, kolon maupun rektum. Fistula enterokutan seringkali berhubungan dengan sepsis, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan juga tentunya malnutrisi bagi pasien tersebut ya. Ini menurut Gofur tahun 2020. Kita masuk slide berikutnya. Syarat itu ada 2 toh. Manajemen perawatan izin bocor ya. Ya ini Mohon maaf di unmute dulu kakak. Manajemen perawatan luka fistula enterokutan merupakan salah satu tantangan terbesar pada pasien bedah, khususnya bedah digestif, dan dapat menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Dalam hal ini, menuntut pengelolaannya yang seringkali membutuhkan pendekatan multidisiplin
yang dapat memfasilitasi perawatan pasien dan penyembuhan fistula tersendiri. Nah, ini saya menemukan salah satu jurnal ya. Jurnal ini yang mengangkat masalah enterekutan fistol ya, yang merupakan salah satu komplikasi dari operasi kolorektal. Pada jurnal ini dilakukan di Royal London Hospital dari Desember 2005 sampai November 2011 dan didapatkan sejumlah 41 pasien, rata-rata usia sekitar 54 tahun. Di sini terdapat 27% pasien sembuh spontan yang dengan fistul, kemudian 17% meninggal, dan 20% mendapatkan perawatan konservatif. Sedangkan 63% perbaikan setelah operasi dan 21% mengalami fistula berulang. Sedangkan 11% lainnya meninggal karena komplikasi kardioaspirasi saat post-op. Di jurnal ini keberhasilan penutupan fistula enterekutan, prosedur operasi yang berhasil dan rata-rata bisa terjadi fistula. Jadi fistula bisa terjadi kekambuhan ya, menimbulkan kesakitan dan kematian akibat komplikasi dari fistula. Pada jurnal ini juga penanganan fistula enterekutan sangat bergantung pada pendekatan multidisiplin yang kompeten. Dan di sini juga di literatur ditemukan juga di sini pada ostomy care yang dilakukan oleh perawat khusus luka, stoma dan continence atau ETN yang di Kanada ya. Di sini merekomendasikan untuk perawatan fistula yaitu dengan perawatan lukanya, kemudian nutrisi, pouching manajemen, dan perawatan lukanya juga. Adapun metode pada manajemen fistula yaitu kita harus manajemen fistula outputnya. Kita lihat jenis outputnya, kemudian jumlahnya, kemudian kita cek juga elektrolit, kemudian kita perhatikan juga oral intake dari pasiennya, kemudian infus hidrasi dari infus, kemudian juga pemberian terapi anti-motility bisa berupa loperamid dan juga kodein fosfat, kemudian dapat diberikan juga omeprazol dan nutrisi yang mengandung lemak dan vitamin. Adapun metode yang kedua, kita perhatikan juga nutrisi parenteral yang mengandung lipid dan glukosa, kemudian tinggi kalori, dan mengandung asam amino. Tentunya nutrisi yang dengan kepekatan tinggi ini disarankan untuk menggunakan akses sentral, antara lain dengan CVC ataupun dengan akses femoral. Pada manajemen fistula juga, kita perhatikan juga untuk sepsis kontrolnya dengan melakukan tindakan diagnostik CT scan abdomen dan pelvis dan juga pemberian antibiotik. Kemudian tidak kalah penting di sinilah peran kita semua untuk perawatan lukanya. Perawat khusus stoma ya. Di sini kita titik beratnya untuk manajemen perawatan kulit dan luka. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh dokter bedah digestif yaitu pertimbangan untuk prosedur operasi untuk memperbaiki fistulanya. Oke. Izin di sini saya share. Disinilah peran multidisiplin tim dalam perawatan stoma. Di sini ada saya sebagai perawat stoma dan luka di RSCM. Kemudian yang tengah ini kebetulan konsulen bedah digestif kami, Dr. Ridho. Dan yang sebelah paling kiri itu
keluarga pasien, yang nanti berikutnya akan berperan menjadi caregiver setelah pasien kita pulangkan. Oke, di multidisiplin di sini kita juga melibatkan dokter penyakit dalam gastroenterologi, kemudian dietisien untuk pengaturan dietnya pada pasien dengan fistula, kemudian farmasi, fisioterapi, dan juga pendamping pasien. Apa yang dapat kita lakukan pada fistula interkutan? Tentunya banyak sekali yang dapat kita lakukan. Kita melihat kembali dari jenis fistulanya. Jika output yang keluar dari fistula itu sedikit, kita bisa melakukan perawatannya dengan menggunakan dressing ya, yang tentunya disesuaikan dengan jenis lukanya. Kemudian jika outputnya banyak, kita bisa menggunakan metode poaching. Metode poaching nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan tentunya yang paling penting kita hitung juga jumlah output dari fistula selama 24 jam untuk mempertimbangkan intake baik dari hidrasi maupun dari nutrisinya. Kemudian bisa juga kita pertimbangkan untuk melakukan suction jika output yang sangat banyak yang tidak bisa tertampung dengan menggunakan poaching. Dan untuk fistula yang cukup kompleks, kerjasama tim multidisiplin di sini sangat kita butuhkan. Oke, tujuan manajemen fistula di sini yaitu salah satunya untuk membantu penyembuhan luka, kemudian penanganan eksudat atau produksi dari fistulanya, dan yang ketiga mencegah kerusakan kulit lebih lanjut. Sedangkan menurut Hodema dan Suryadevara tahun 2010, manajemen perawatan luka fistula yang efektif itu harus mencapai 5 tujuan berikut. Yang pertama pelindungan kulit, kemudian kenyamanan dan mobilitas pasien, yang ketiga penahanan drainase dan bau yang ditimbulkan dari produksi fistulanya, kemudian pengukuran produksi dari fistula yang akurat, baik yang tertampung melalui coaching ataupun yang merembes terserap oleh dressing. Itu perlu kita pertimbangkan, lakukan untuk ditimbang berat dari dressing yang sudah menyerap cairan eksudat atau fistula. Dan juga yang tidak kalah penting di sini pengendalian biaya. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali, apalagi dengan era BPJS ya. Di sini kita sebaiknya pemilihan dressing disesuaikan dengan kebutuhan agar bisa menekan pengeluaran biaya. Karena kadang sering untuk dressing ini BPJS hanya mengklaim sekian, sedangkan sisanya itu bisa menjadi tanggungan rumah sakit kalau menggunakannya over budget ya. Oke, kita buka satu-satu ya. Dari tujuan perawatan fistula. Yang pertama di sini perlindungan kulit. Perlindungan kulit. Di sini penyebab gangguan kulit yang berada di lokasi fistula. Ini bisa menyebabkan trauma mekanik ya, kemudian menyebabkan respon alergi, baik dari produksi fistulanya maupun dari pemilihan dressing yang kurang tepat. Kemudian bisa menyebabkan infeksi dan juga menyebabkan iritasi kimia. Oke. Yang kedua di sini yaitu kenyamanan dan mobilitas pasien. Tujuan dari perawatan fistula di sini yang seringkali menimbulkan iritasi pada kulit sekitar luka fistul yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan berdampak serius pada pasien jika teknik manajemen yang digunakan kurang tepat atau bahkan salah. Tindakan yang dapat membantu meminimalkan dan mencegah ketidaknyamanan pasien merupakan komponen psikososial dan merupakan kunci dari manajemen luka fistul pada pasien.
Di sini yang ketiga, penahanan drainase dan bau. Maksudnya yaitu kita pemilihan pouching. Salah satu contohnya di sini kita menggunakan stoma bag yang dapat membantu dan meminimalkan mencegah dan ketidaknyamanan pasien dan merupakan komponen psikososial, merupakan kunci dari manajemen luka pada pasien dengan fistul. Tentunya eksudat dari fistul yang khas banget dari enterakotan itu biasanya dalam bentuk feses, baik dalam bentuk cair maupun ada ampas ya. Baunya yang sangat khas banget dan dapat menjadi sumber kecemasan dan kepedulian sosial bagi pasien tersebut. Nah, salah satu alternatif pemilihannya yaitu penggunaan stoma bag with filter. Biasanya di filternya ini di sini mengandung karbon yang dapat mengurangi bau dari produksi fistul. Oke. Nah, yang keempat di sini pengukuran produksi fistul yang akurat. Pengukuran dimaksudkan untuk memudahkan kita pengukuran keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Tentunya pada pasien-pasien fistula yang dengan produksi outputnya yang lumayan banyak, ini akan menimbulkan masalah dari elektrolit darah pasien ya. Kemudian yang kedua, kebocoran di sekitar kateter atau stoma bag dapat menyebabkan pembacaan yang tidak akurat dari kehilangan cairan yang dari rembesan tadi, yang leaking. Itu yang hilang dan tidak bisa terukur. Kemudian dressing juga saat penggantian jika tidak ditimbang itu juga akan mempengaruhi produksi dari eksudat yang tidak terukur dengan baik. Nah, pada usus yang pendek atau pada bagian proksimal, kehilangan cairan bisa mencapai beberapa liter setiap hari. Sama halnya pada stoma iliostomi, ini kehilangan cairannya akan lebih besar dibandingkan pasien-pasien dengan kolostomi. Begitupun fistula yang terjadi pada usus halus. Kemudian pada pasien-pasien ini yang dengan gangguan elektrolit dapat menyebabkan gangguan irama jantung dan juga menyebabkan gagal ginjal. Tidak jarang juga pada pasien-pasien dengan fistula yang dapat mengakibatkan kerusakan fungsi ginjal, ini dilakukan dengan cuci darah. Oke. Nah, pengukuran limbah dari fistula ini sangat penting untuk membantu kebutuhan baik cairan maupun nutrisi bagi pasien. Nah, yang kelima di sini pengendalian biaya. Tentunya kalau pasien-pasien yang sudah terjadi luka fistul itu biasanya tidak sederhana ya. Lukanya itu sangat kompleks banget. Di sini tentunya menggunakan produk dan bahan dressing untuk perawatan luka yang lumayan biayanya cukup besar gitu. Kemudian juga pada saat tata laksananya itu kita juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan kita juga tenaganya jadi terfokus ke satu pasien itu lumayan lama ya. Kemudian biaya rumah sakit, beban rumah sakit juga tentunya akan meningkat dan juga lama rawat untuk pasien ini juga kisaran lebih dari 2 minggu untuk pasien-pasien fistul. Sedangkan sudah kita menggunakan biaya yang cukup banyak, kalau misalkan komorbid dasarnya sendiri, misalkan pasien dengan keganasan dan sudah terjadi metastasis, walaupun kita rawat fistulanya dengan semaksimal mungkin, kadang output yang didapatkan juga kurang optimal. Nah, pada penata laksanaannya ini ada 3 fase, yaitu stabilisasi,
kemudian manajemen suportif, dan pembedahan. Nah, ini ada salah satu ASKEP. Kita di sini coba tayangkan beberapa kasus ya untuk pasien-pasien fistula yang kebetulan ada beberapa pasien yang dengan kesembuhan dan juga ada pasien yang dengan outcome yang kurang maksimal. Oke, ini salah satu contoh pasien dengan fistula enterokutan. Pasien dengan fistula enterokutan di sini dengan komorbid adenokarsinoma sigmoid, metastasis liver, post-op laparotomi kolostomi sigmoid, dan terjadi fistula enterokutan dan fistula vesikokutan. Oke. Ini nanti bisa teman-teman baca ya riwayat penyakitnya. Kemudian di sini pasien pernah dengan penyakit tumor payudara pada 2001, sudah dilakukan pengangkatan tumor. Kemudian pasien dengan hipertensi dari 2013 dengan terapi kandesartan, dan pasien juga pernah dengan kista endometrium dan telah melakukan operasi kistektomi pada 2017. Adapun penunjangnya di sini pada PA ini dilakukan pada operasi di tanggal 12 Desember tahun 2022 sesuai dengan adenokarsinoma berdiferensiasi baik sedang dengan DD kolangiokarsinoma metastasis hepar ya. Kemudian labnya sini Hb 11,1, natrium juga agak kurang dengan 130 dan albumin 2,4. Terapi pada pasien ini di sini sesuai dengan literatur. Pasien juga mendapatkan obat-obat psikiatri ya karena pasien dengan keganasan dan berulang. Jadi dikonsulkan juga dengan psikiatri. Dan untuk nutrisinya di sini diet susu, oligo, dan peptamen. Ini tentunya sesuai dengan advis dari DPJP bedah digestif dan dikonsulkan ke gizi klinik dan juga bekerja sama dengan dietitian untuk menyediakan nutrisi sesuai dengan kebutuhan pasien. Pasien juga masih mendapatkan nutrisi parenteral bifluid per 24 jam. Oke, adapun pengkajian luka fistula yang dapat kita lakukan pada pasien tersebut, kita lihat jenis dan lokasi fistulanya. Kebetulan pada pasien ini fistula enterokutan dan vesikokutan. Produksi fistulanya di sini feses cenderung cair karena pasien juga masih mengkonsumsi diet cair. Kemudian terjadi masalah kulit di sekitar fistul. Karena ini posisinya di luka laparotomi dan di insisi bagian bawah di lipatan perut. Jadi agak sedikit sulit pada saat perawatannya. Nah, apa aja sih yang kita perlukan untuk perawatan fistula? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini karena pasiennya dengan laparotomi dan stoma, tentu kita juga tidak hanya menggunakan stoma bag, tapi di sini juga aksesoris untuk stoma, semuanya kita pakai. Dan kebetulan kami di Rumah Sakit Pusat Rujukan Tipe A, untuk modern dressing seperti ini insya Allah lengkap dan ada semua. Nah, pada pasien tersebut, apa sih tahapannya yang bisa kita lakukan? Ini untuk kasus 1 ya. Awal kita bersihkan luka dan kulit sekitar lukanya dengan cairan fisiologis ya. Kemudian kita bersihkan juga dengan PHMB, irigasi dari area proksimal. Kemudian aspirasi cairan dari fistula. Saya di sini menggunakan kateter tip. Di sini juga
kita masih melakukan irigasi pada stoma di area proksimal sesuai dengan indikasi, dan pengerjaannya saya didampingin oleh DPJP bedah digestif langsung. Jadi setiap perawatan luka ini, baik DPJP maupun residen akan selalu mendampingi untuk perawatan luka pasien ini. Kemudian jangan lupa, yang paling utama dan paling penting agar kita dapat mengaplikasikan pouching pada luka fistula, kita harus lindungi kulit sekitar fistula. Ini saya menggunakan stomahesive pasta, ya. Kemudian dengan skin barrier-nya kita bisa gunakan stomahesive powder dan skin barrier spray. Kebetulan ada Cavilon atau Fileon. Kemudian saya pilih aplikasi pouches dengan Stomabag. Oke. Nah, di sini ada kasus yang kedua. Kebetulan yang kasus yang pertama ini pasien dipulangkan, kemudian dalam waktu sekitar 6 bulan dia mampu bertahan, akhirnya berpulang. Nah, untuk kasus yang kedua ini merupakan salah satu pasien dengan proses perawatan fistula yang menghasilkan output yang lumayan bagus. Pasien sembuh dan menutup lukanya dengan baik. Pada kasus ini kebetulan pasiennya itu usia masih muda, 32 tahun, dan penyebab fistulanya dikarenakan adanya leakage pada anastomosis ileokolika yang dilakukan laparotomi 2 kali di rumah sakit luar atas indikasi hemikolektomi kanan yang diakibatkan dari apendiksitis perforasi. Pasien pertama kali dilakukan operasi tanggal 19 Oktober 2024. Ini kasus masih baru banget, dan baru kemarin pasiennya itu saya nyatakan wisuda karena lukanya sudah nutup dengan baik. Kemudian operasi kedua 1 November 2024 dilakukan di RSCM dikarenakan pasien dirujuk dari rumah sakit luar dengan keluhan nyeri perut hebat dan kesulitan untuk BAB. Ternyata pada saat operasi yang kedua dilakukan terjadi pelengketan, dan pada tanggal 5 November sekitar 5 hari post-op dari DPJP bedah digestif dikonsulkan ke tim wound care karena ditemukan luka dehisen. Saat itu kita belum yakin kalau itu memang ada fistul, tapi produksi eksudatnya lumayan banyak. Dengan dilakukannya penutupan luka dengan dressing seperti yang gambar di atas ini, seperti yang ini rembes nih. Nah, kemudian kita diskusi dengan DPJP. Pada tanggal 7, DPJP ACC untuk dilakukan perawatan luka ini dengan menggunakan NPWT. Tapi dikarenakan wound bed yang di sini ini usus, jaringan peritoneum tidak bisa menutup karena ada perlengketan, sehingga saya menyarankan ke BDPJP dan kita lakukan perawatan dengan NPWT, tapi untuk wound bed-nya, karena ini usus, jangan sampai terjadi perforasi, kita lindungin dulu dengan urine bag agar tidak kesedot oleh NPWT. Nah, ternyata dalam 24 jam pemasangan NPWT, produksinya lumayan banyak, sekitar 200 mili dalam 24 jam. Oke. Kemudian pada ini kan NPWT itu cuma 5 hari ya. Nah, karena pasien udah limit biaya rumah sakitnya sudah melebihi dari tarif Inaci Bijis BPJS. Setelah NPWT ini dilepas, pasien rencananya akan dipulangkan
Kemudian setelah dilepas NPWT-nya, kita gunakan metode dressing poaching stoma bag. Ya, ini dilakukan pasien kebetulan nggak terlalu jauh rumahnya dari RSCM, sehingga bisa saya follow untuk perawatan lukanya. Di sini kita aplikasi poaching tentu dengan kombinasi menggunakan modern dressing, karena di area yang dekat umbilikal di sini cairannya masih eksudatnya masih purulen. Ini kita gunakan DACC, dan untuk area defisen yang di atas, kemudian yang di bawah, dan area luka yang wound band-nya usus ini kita gunakan hydrofiber. Kemudian kita aplikasikan poaching seperti di gambar ini. Nah, seiring berjalannya waktu, dari tanggal 27 November saat pasien dipulangkan, kemudian sampai tanggal 21 Desember, kita lakukan perawatan luka, masih setelah di sini purulennya sudah tidak aktif lagi, saya pilih gunakan modern dressing hydrofiber untuk area di sini, begitu juga dengan di sini, dan kombinasi dengan benton. Ini perawatan luka saya lakukan setiap 5 hari sekali, kemudian akhirnya tutup seperti ini, dan alhamdulillah atas izin Allah tanggal 27 Desember kemarin lukanya sudah menutup seluruhnya, dan kita tinggal jaga kelembaban dari luka ini agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Saya masih rekomendasikan pasien menggunakan Vaseline, dan untuk area luka yang di sini yang bekas luka yang besar yang usus itu masih saya oleskan dengan hidrokortison 2%, karena di sini pasien masih mengeluh agak gatal dan sedikit ada jaringan, walaupun 1 titik masih ada hipergranulasi sedikit. Oke. Nah, ini kasus yang ketiga. Ini kita dapat kasus belum lama ya, dan pasiennya pun kebetulan masih ada dalam perawatan. Sungguh sangat luar biasa mendapatkan kasus pasien seperti ini yang harus memutar otak bagaimana untuk menangani perawatan luka dan membantu memfasilitasi agar cairan fistul dari luka yang defisen seperti ini bisa tertangani dengan baik. Pada saat saya dapatkan dikonsulkan oleh teman sejawat bedah digestif, pasien ini kebetulan riwayat serpik post radiasi 1 tahun yang lalu. Kemudian pasien dengan post-op laparotomi anestoma atas indikasi CA rektosigmoid. Saat pertama saya lihat, lukanya di sini ada beberapa titik di sini terbuka. Nah, di sini, kemudian di sini sudah terlihat bone expose ya, tulang panggul, dan kondisi kulit yang luar biasa. Ini dermatitis periwonnya udah grade 2, dan ini mungkin udah dikata grade 4 ya, udah ada kerusakan yang cukup serius. Nah, ini saya, dan drain masih terpasang. Di drain ini alirannya itu kurang lancar. Jadi saat pasien ini posisi miring ke kanan, baru dia akan mengalir lewat drain. Tapi saat posisi dengan posisi supine, drain ini seakan-akan tidak berfungsi. Nah, kemudian saya usulkan ke DPJP untuk manajemen fistulanya dengan menggunakan stoma bag ya, dengan poaching. Yang di atas ini lukanya belum terbuka, ini masih tertutup, cuma di celah sini aja ada sedikit terbuka. Kebetulan juga di luka stomanya di sini ada mucocutaneous junction ya. Nah, jadi saya gunakan pertama-tama kita bersihkan, kemudian saya irigasi NaCl, aspirasi kembali, kemudian bersihkan lagi dengan PHMB. Setelah itu saya gunakan stomahesi powder. Kebetulan
lagi kosong, jadi saya menggunakan alternatif lainnya dengan zinc tablet yang kita tumbuk halus, kemudian kita tabur di area dermatitis skin periwon, kemudian kita double skin barrier dengan yang spray Filion. Nah, untuk membantu sebagai bridging atau jembatan antara fistula yang terdapat di luka insisi ini, saya gunakan stomaisid pasta. Ini lumayan banyak penggunaan pasta, satu tubuh habis untuk satu kali treatment ini. Kemudian saya aplikasikan Stomabag ya. Di sini kita pasang satu, kemudian di sini kita pasang ya. Di sini saya tutup dengan hidrokoloid. Kemudian Stomabag-nya yang untuk memfasilitasi fistul kita sambungkan ke urin bag. Nah, ini ada urin bag-nya ya, nyambung ke sini, yang dimasukkan ke dalam kantong Stomabag, dan untuk penghubungnya kita modifikasi menggunakan kateter ujungnya yang kita potong untuk sebagai pemegang biar tidak ada leakage atau rembesan produksi dari fistul ke urin bag. Kita berharap dia mengalir dan tertampung dengan baik. Nah, untuk di area sini karena tidak terlalu banyak dibanding yang sebelah sini, ini kita tutup seperti biasa aja. Oke. Kemudian pada metode pouching Stomabag tadi, rupanya bertahan sekitar 3 hari ya. Dan pasien juga dengan komorbid yang luar biasa banyak, kemudian penurunan hemodinamik. Saya pertimbangkan kembali mengingat biaya yang cukup besar. Dan kemudian untuk perawatan berikutnya, kita lihat di sini kondisi kulitnya sudah lumayan membaik dibandingkan awal kita lakukan perawatan. Tetapi ini sudah ngebuka semua saat perawatan 2 kali setelah menggunakan metode pouching dengan Stomabag. Ini terbuka semua, luka dehiscent semua, dan sumber kebocoran ternyata ada di usus di sebelah sini. Bukan cuma lubang kecil, tapi ususnya sobek. Ya, ini kalau misalnya di zoom di sini kelihatan banget. Ini kita sudah irigasi dengan NaCl kurang lebih 500 ml. Kemudian kita coba irigasi kembali dengan PHMB, tentunya diaspirasi kembali. Baru terlihat jelas area di sini yang terdapat ada kebocoran. Ya, kemudian kita lakukan skin protect dengan menggunakan zinc powder, kemudian dengan skin barrier Filion. Nah, ini kita aplikasikan metode pouching menggunakan urin bag. Tentunya bagaimana caranya agar kulit di sekitarnya dapat terlindungi dan meminimalisir kebocoran. Ini yang area di atas ini, yang lukanya sudah terbuka, saya isi dengan hydrofiber. Kemudian untuk area yang di sebelah sini karena sudah terbuka, benang-benang juga sudah kita lepas atas instruksi DPJP. Kemudian setelah kita lindungin semua kulitnya, kita gunakan di sini saya menggunakan transparan racing ya. Kita tempel transparan racing, kita buka celahnya untuk memudahkan nanti saat aliran dari fistul. Kemudian area yang di sini yang di bone expose saya tutup dengan hidrokoloid. Saya gunakan yang CGF yang agak tebal ya. Kita pasang dulu Stomabag-nya pada area stoma. Tentunya di mucocutaneous junction ini kita juga aplikasikan hydrofiber untuk isi area sini. Kemudian kita gunakan stomaisid pasta cukupnya. Dan akhirnya hasil akhirnya seperti ini. Setelah kita gunakan metode pouching dengan menggunakan urin bag, menempelnya ini dengan double tip
yang direkatkan di stoma bag yang sudah kita buat pola sesuai dengan luka fistulnya. Nah, urin bag ini bawahnya kita sambung dengan urin bag lagi, yang di sini sambungannya kita gunakan dengan ujung kateter yang kita potong untuk membantu dia menyambung antara urin bag yang di atas dengan connecting urin bag yang di bawah untuk aliran ke bawah, dan yang di atasnya kita potong. Nah, potongan ini kita lipat, kemudian kita ikat dengan karet. Nah, ini kita juga bisa lakukan suction jika area yang di bawahnya kurang lancar, karena memang produksi cair dan sangat banyak untuk pasien ini. Nah, yang terakhir itu 2 hari lalu pasiennya perburukan, sempat dilakukan code blue, dan akhirnya dinyatakan DNR, tapi sampai hari ini pasien masih bertahan walaupun dengan berbagai macam topangan yang kita berikan. Nah, ini untuk kasus 4. Kasus 4 juga alhamdulillah walaupun sampai detik ini fistulanya masih ada, tapi paling tidak kondisi lukanya sudah cukup membaik dan saya sudah lepas mandirikan keluarga pasien untuk rawat fistulanya secara mandiri. Pada kasus 4 ini ditemukan pada pasien wanita dengan usia 61 tahun dengan komorbid searectosigmoid metahepar dan terjadi fistula enterikutan pada arah jam 12. Jadi fistulanya ini sudah terjadi dari awal sebelum luka terbuka semua. Sekarang kalau lukanya fistulanya di bawah, mungkin kita untuk perawatan lukanya nggak terlalu membutuhkan effort yang tinggi ya, tapi karena lukanya ada di atas, sedangkan pasien ini kan mobilisasi, duduk, jalan gitu, sehingga cairan fistula ini dia akan ngerembes turun ke bawah. Nah, pasien ini dikonsulkan pada tanggal 10 Mei 2024 dan kebetulan saya bantu follow pasiennya ini pada tanggal 27 sudah terjadi luka seperti ini karena kita nggak bisa hindarin luka fistulanya di sini kecil sekali, tapi cairannya luar biasa banyak. Jelas banget di sini cairannya feses, sudah dilakukan tes norit waktu itu dan memang terbukti dia memang ada kebocoran. Kalau dilihat secara kasat mata ini tidak terlihat ada celah atau ada lubang dari fistula, tapi produksi yang dihasilkannya sama persis dengan produksi yang keluar dari kolostominya. Nah, pada tanggal 15 Juni, ini kondisi lukanya sudah seperti ini. Oke. Nah, ini masih sama dengan pasien yang tadi. Saat kita perawatan, di sini fistula dia akan produksi terus nih. Jadi kadang sesekali saya aspirasi dengan spet 10 cc ya, karena ini sangat kecil. Kemudian saya gunakan yang di bawah sini, saya isi dulu dengan hydrofiber cukupnya. Kemudian kita tutup pakai stomahesip pasta. Tentunya kulit sekitarnya kita protek dulu dengan stomahesip powder dan Villion spray. Dan kita gunakan metode pouching stoma. Ini yang sebelah kiri untuk fistula yang ini, yang kanan ini kolostominya. Nah, pada tanggal 22 Juni, akhirnya tak terhindarkan luka terbuka semua seperti ini. Kemudian kita lakukan perawatan dengan bermodalkan hydrofiber, kemudian stomahesip powder, stomahesip pasta, dan Villion spray. Nah, tanggal 12 Juli, luka sudah perbaikan, yang area di sini yang area insisi yang menuju ke stoma ini sudah mulai menutup. Kemudian produksi fistula juga saat itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya gunakan juga absorben foam. Nah,
pada tanggal 15 ternyata dia produksi fistula keluar lagi nih pada 15 Agustus. Tapi secara keseluruhan untuk kondisi lukanya sudah perbaikan dan sudah muncul epitelisasi. Kemudian saya modif lagi bagaimana caranya untuk membantu fistulanya walaupun produksinya sangat minimal agar tidak menimbulkan masalah baru pada luka dan juga pada kulit sekitarnya. Ini kita tutup, kita bikin apa ya, seperti bendungan, kita menggunakan stomaisis pasta, kemudian kita gunakan hidrokoloid, dan area titik yang keluar dari fistulanya ini kita bikin celah sedikit sehingga keluarga pasien dapat melakukan perawatan penggantian kasak di area tersebut sehari 2 kali sampai 3 kali. Jangan menunggu basah sampai bleber keluar agar segera diganti. Nah, sampai detik ini kondisi lukanya sudah membaik, tapi fistula masih keluar sedikit. Oke. Nah, untuk kasus yang kelima, kalau dilihat secara kasat mata, ini tidak nampak ya lukanya. Nah, pada pasien ini saat dikonsulkan, ini telah dipasang NPWT oleh dokter bedah digestif, tapi menimbulkan masalah pada kulit sekitarnya. Pada NPWT ini ternyata ada leakage, kebocoran, enggak semuanya biaya. Akhirnya saya usul dengan DPJP untuk menggunakan pouching stoma. Tentunya kita hal yang pertama yang kita lakukan, kita harus obati dulu nih masalah yang terjadi di kulit sekitar fistulanya. Fistulanya sangat kecil sekali, nggak nyampe 1 cm. Ini pas di area sifoideus ya, pas di insisi luka laparotominya ini, nih daerah sini. Dan ini kulitnya sudah seperti ini karena sebelumnya hanya ditutup dengan kasak-kasak saja sebelum dilakukan dengan NPWT. Setelah dibersihkan, kemudian untuk dermatitisnya dengan stomaisis powder, kemudian lock dengan Vilion spray. Nah, agar tidak mudah leakage dan tidak mudah bocor, saya bikin seperti bendungan dengan menggunakan stomaisis pasta di area sekitar fistulnya, kemudian saya aplikasikan stoma bag. Ini kebetulan ada teman seperjuangan etnop saya, Rinda, yang dari Rumah Sakit Husin Palembang, yang lagi ambil praktek S2 di RSCM. Oke. Nah, ini referensinya yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil untuk materi terkait dengan fistula. Sekian dan terima kasih. Barangkali ada yang didiskusikan, saya persilahkan, dan waktu saya kembalikan ke moderator Mas Harsa. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak atas ilmunya dan juga sharing kasusnya. Menarik sekali kalau ketemu pasien dengan fistula. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti Bapak Ibu semua teman-teman nggak bingung lagi. Jadi sudah ada gambaran ini harus digimanakan, harus bagaimana. Monggo Bapak Ibu, sebelumnya saya mau menyampaikan di kolom chat sudah ada absensi. Monggo apabila nanti Bapak Ibu berkenan mengisi absensi, kita persilahkan. Nanti akan ada sertifikat kegiatan, tapi mohon maaf kegiatan ini non SKP, jadi jangan tanya SKP-nya berapa. Mungkin Bapak Ibu membutuhkan sertifikat, monggo nanti bisa kita bantu bukti kehadiran Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, bisa di-download di website RLI H+1. Monggo
apabila ada yang ingin didiskusikan, saya buka untuk tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kebetulan tadi itu ada kasus teman fistula juga, Kak. Mungkin tak jauhi aja lah biar bersuara yang bersangkutan. Mbak Fitri. Halo Boleh, Mbak Fit, silahkan. bisa Nggih, di-unmute? Pak Arsa. Bisa share foto enggak? Bentar, Mas. Coba Share tak screen. share. Share screen. Kok ya pas tadi tanya aku fistula, ada hubungannya sama fistula. Gak tak jawab, biar Itu, ikut Zoom. Oke, nah monggo bisa itu, diceritakan. Bu Teti. Ini pasien saya baru 2 kali pertemuan. Awal mulanya itu beliau sesar. Sesar, kemudian tiba-tiba tuh bekas jahitan sesarnya robek. Akhirnya dijahit ulang sama dokter kandungannya. Kemudian jahit yang kedua itu ada kebocoran di kandung kemih. Akhirnya dibetulkan sudah kandung kemihnya. Nah, jahit ketiga itu akhirnya seperti ini. Setelah operasi ketiga seperti ini, dokter bedahnya belum memutuskan untuk melakukan operasi ulang karena beliau termasuk orangnya kurus. Belum bisa ini. Apa tuh? Belum bisa direncanakan ulang untuk operasi. Mohon sarannya terkait foam yang cocok untuk keluhan seperti ini, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Kak, mungkin bisa diberikan masukan dan saran atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan case-nya. Itu Kak Fitri ya tadi yang tanya ya. Kak Fitri izin, berarti yang keluar itu fistulanya vesiko ya, urin ya Iya, yang keluar. urin. Benar Oke, urin. ini saya pernah punya case ya. Pasiennya itu dengan CA buli, kemudian dilakukan operasi laparotomi, pengangkatan buli, dan dilakukan ileal conduit. Nah, pada luka laparotominya itu ternyata terjadi kebocoran fistula, keluarnya urin pula gitu. Yang lukanya mungkin lebih lebar, lebih luas dari lukanya kasusnya Kak Fitri tadi. Nah, sekarang kalau kita menemukan kasus seperti itu, kita selaku perawat luka dan stoma, kita bisa aplikasikan untuk manajemen fistulanya ya, untuk kasus yang kayak tadi tuh. Jadi kalau misalkan kasus seperti tadi, kita pilihan yang terbaik kita dengan gunakan pouching stoma bag, tapi tentunya wound bed-nya itu harus kita bantu, kita fasilitasi, karena luka yang seluas itu kalau langsung diaplikasikan menggunakan stoma pasta, itu sangat perih sekali, karena stoma pasta itu kan biasanya mengandung alkohol ya. Nah, sebisa mungkin kalau di tempatnya Kak Fitri ada hidrofiber Aquacel ya, Aquacel Extra. Kalau lihat saya jenis lukanya itu sebetulnya pakai Aquacel Extra saja aman, nggak perlu yang mengandung silver ya. Kita primary dressingnya gunakan itu. Kemudian kita aplikasikan stoma hesip pasta di atasnya hidrofiber tersebut biar nggak terlalu perih ke lukanya, dan yang kedua juga menghemat stoma hesip pasta biar nggak terlalu boros jika diaplikasikan langsung. Kemudian untuk sekitar fistulanya itu kita seminimal mungkin untuk membuat lubangnya itu. Nah, untuk
aplikasi Stomabag-nya itu kita bikin polanya lubangnya sesuai dengan ukuran fistulanya ya Kak. Jangan terpaku dengan besarnya luka. Nah, itu kan adanya area di atas simfisis pubis, pas daerah lipatan. Insisi sesar kan biasanya memang ada di daerah itu. Nah, kita ada satu cara lagi, biar Stomabag-nya itu dapat terpasang dengan baik dan tidak mudah leaking karena di area tersebut sering banget tuh keangkat saat pasien dari posisi tidur ke duduk. Dan itu bisa menimbulkan kebocoran. Jadi saat aplikasi base plate-nya itu, ya istilah saya dibikin, kalau saya istilahnya dibikin kayak renda ya. Di dalamnya itu kita gunting mengikuti anatomi lipatan perut dan area bawah sekali. Jadi saat pasien itu posisi berubah duduk, Stomabag-nya, base plate-nya tidak keungkit, tidak keangkat. Dia lebih fleksibel, ada celah, ada renggangan pada saat base plate meregang saat posisi pasien itu duduk gitu. Jadi mengurangi resiko terjadinya kebocoran. Itu aja sih sarannya, Kak. Dan untuk area tepiannya yang tidak tertutup dengan base plate, mungkin kita bisa gunakan dengan hidrokoloid untuk tambalnya. Dan sebagai penguat di atasnya bisa kita lakukan double dengan plester atau hipapik. Itu bisa membantu untuk pasien dengan fistula vesiko seperti itu. Nah, itu darah yang diarsir itu nanti yang ditutup dengan hydrofiber dan juga dengan stomahesi pasta. Nah, kalau misalkan memungkinkan untuk dilakukan benton, itu dipertimbangkan lagi jika fistulanya, eksudatnya sudah sangat minimal. Tapi kalau misalkan masih aktif-aktifnya, sangat sulit sekali untuk dilakukan benton seperti case yang tadi saya yang saya jelaskan di case yang kedua kalau nggak salah, atau case ketiga tadi. Mungkin itu aja. Cuman mungkin agak sulit saat aplikasi pasta itu kan membutuhkan waktu untuk pasta itu kering dan siap ditempel dengan Stomabag. Mungkin ada trik tersendiri untuk area fistulanya itu kalau saya lihat lumayan agak besar, biar urinnya itu tidak merembet melebar ke pasta yang sedang kita usahakan kering. Di area situ kita bisa masukkan kasa ya sedikit yang dalam kita modifikasi bentuknya kayak sumbu, dialirkan sebelahnya lagi dengan kasa atau bengkok. Jadi sambil nunggu pastanya kering, kita fasilitasi urin itu bisa keluar seperti itu. Mungkin salah satu aplikasinya seperti itu Kak Fitri. Ini berdasarkan dari pengalaman yang pernah saya temukan di rumah sakit. Dan ini pun saya juga dapat ilmu belajar dari senior saya, Kak Helen, yang dari Rumah Sakit Darmais. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Mungkin Kak Teti. Bismillah. Mungkin siapa gini ya nanti Kak, kalau berarti ya Kak. Masih Jadi tak bingung review nggak, Kak lagi. Fitri? Jadi tak review lagi Kak. Jadi ini kita sisakan lubangnya yang pertama. Lubang dari VU-nya. Nah, ini semua kita tutup pakai hidrofiber. Hidrofibernya boleh bebas milih antara Aquacel Edgy, Algel ya. Algel, Durafiber atau merek yang lain. Itu ada banyak. Itu habis itu setelah kita tutup jaringan yang granulasi dengan hidrofiber, kemudian kita atasnya kita kasih hidrokoloid pasta. Kira-kira tebel apa gimana Kak untuk pastanya? Soalnya lumayan habis banyak nanti kemungkinan ya kan? Iya, makanya pertimbangannya kenapa di bawahnya kita aplikasikan hidrofiber itu, satu, hidrofiber kalau ketemu eksudat, dia akan ngembang. Jadi untuk penggunaan pastanya jangan terlalu tebal, secukupnya aja yang sekira-kira bisa rata dengan bagian permukaan kulit gitu.
permukaan kulit di sekitarnya. Oh, diratakan ya. Iya, Oke. diratakan. Oke. Terus kemudian habis dikasih hidrokolit pasta. Nah, ini kan kita bisa buat tempat pijakan untuk si kantong Baseplate. stomanya kan. Heeh. Ya, ngomong baseplate kadang susah. Kantong stomanya. Jadi berarti ini kan kita kan nggak usah ngelubangi toh, kecilan segitu toh Iya. kantong stoma. Jadi biar tanpa melubangi lah, pas kayaknya ukurannya. Bisa salah satu caranya tanpa dilubangin, tapi kadang Mas Harsa, kalau misalkan kita ngikutin pola yang sudah jadi pada stoma bag itu kan lubangnya di tengah-tengah, G. Nah, kalau aku mainnya itu pola geser. Kalau misalkan area di atas simfisis pubis itu, kalau misalkan pas di tengah, itu sebagian dari base plate stoma bag dia akan nutupin simfisis pubis gitu. Ya kan? Di situ banyak bulu pubis yang kalau misalkan nggak dicukur dia akan tumbuh dan saat dibuka itu ketarik yang kemungkinan dapat menimbulkan masalah ke depannya vesikulitis. Nah, jadi saya kadang seringnya gunakan pola geser. Pola geser base plate yang bagian bawah itu saya geser ke atas, bikin lubang baru untuk nanti sesuai dengan ukuran dari fistulanya tersebut. Jadi yang nempel di area bawahnya ini, nah ini pola geser maksudnya. Yang lubang bekasnya itu bisa kita tutup bekas guntingan dari base plate yang tadi kita lubang baru, geser ke atas, gitu. Geser ke atas atau ke bawah? Gesernya ke atas, Mas. Jadi base plate yang tepian area guntingnya itu mepet di bawah. Naik ke atas, jadi base plate-nya itu lebih banyak nempel ke bagian abdomen atas, yang di bawahnya sedikit gitu. Ngegesernya lebih mepet ke bawah lubangnya. Tapi jangan sampai melewati batas ring, batas potongan ya. Karena itu kan biasanya lem. Ke kiri apa ke kanan? Ke sini apa ke bawah? Kanan. Lubangnya gesernya ke bawah, Mas. Nah. Oh ya benar barusan berarti ya. Iya. Nah, lubang yang atau pola gini wes. Ya, lubang pola atasnya yang sudah bawaan dari produknya itu bisa kita tambal tuh pakai bekas guntingan yang dari pola baru yang kita buat. Itu jauh lebih efektif, bertahan lebih lama, dan minimalisir untuk menimbulkan masalah baru folikulitis saat penggantian. Karena untuk pasien-pasien fistula ini kalau nutrisinya nggak digenjot ya, walaupun fistula beberapa kasus bisa nutup, tapi kadang kalau nutrisi jelek agak susah juga kita gitu. Apalagi ini urin, resiko infeksinya lebih tinggi lagi. ISK. Gitu. Kalau posisinya pasien lebih udah bisa jalan gitu teh. Sama dengan atau pasiennya lebih banyak berbaring, itu mempengaruhi ini nggak teh? Apa namanya? Posisi kantong stomanya nggak teh? Kalau posisinya kalau pasien lebih banyak tidur, berarti posisi kantongnya agak ke samping, jadi ke arah samping. Iya. Tapi kalau dia posisinya pasiennya udah banyak berdiri, aktivitas, kita bisa posisinya kantongnya ke arah bawah gitu teh. Kalau ini Mbak Ratna, makasih ya, ini dosen pembimbing saya nih. Makasih Mbak Ratna masukannya. Di sini kita sesi sharing aja ya, biar sama-sama. Di plester nggak Kak kira-kira? Opone. Itu kuning itu di plester enggak biar kuat pikirku. Boleh pakai hipapik buat penguatnya. Kadang saya bikin hipapiknya itu melingkar menutupi tepian stoma seperti yang diajarkan oleh senior dan guru kita Bu Neneng yang pensiunan Fatmawati. Nah, itu ilmunya saya beli dari beliau. Nah, untuk aplikasi stoma bag-nya, baik untuk fistula enterekutan ataupun vesiko, kalau pasiennya sudah mobilisasi duduk ataupun jalan, itu saya lebih sarankan untuk posisi stoma bag-nya itu serong ya. Kalau dia tegak lurus ke bawah, dia akan nutupin simfisis pubis yang pertama. Yang kedua, saat pasien mobilisasi
bergerak jalan itu dia akan sedikit mengganggu gitu. Apalagi kalau pasiennya laki-laki, tabrakan deh di situ. Jadi saya lebih rekomendasi kalau agak serong boleh ke kiri atau boleh ke kanan. Kita tanya kembali kebiasaan pasiennya, dia lebih senangnya miring ke kiri atau ke kanan. Jadi disesuaikan juga dengan pola kebiasaan pasien. Kalau pasiennya lebih senang miring ke kiri, janganlah pasang stoma bagnya itu miringnya ke kanan. Karena nanti kalau saat keisi, itu suka ke ketarik gitu. Jadi kalau misalnya dia senang miring kiri, saya sarankan untuk posisi pemasangan stoma bagnya miringlah ke kiri, ke tubuh bagian kiri gitu. Gitu Mbak Ratna. Makasih Teh. Ya, sama-sama. Terima Oh, kasih. di Gimana? chat di sini ada yang nanya nih untuk zinc ya. Zinc tablet itu saya manfaatkan fungsi zincnya sebagai perangsang tumbuhnya epitelisasi dan juga melindungi kulit yang sudah abrasi atau iritasi. Secara umum mungkin cara kerjanya nggak jauh beda dengan stomahesi powder ya, cuman komposisinya aja yang berbeda. Kalau stomahesi powder kan itu isinya pektin atau bahan dasar dari hidrokoloid tapi dalam bentuk serbuk. Tapi ini jurus sesat tapi sangat bermanfaat. Kalau misalkan stomahesi powder sulit didapat, saya gunakan zinc powder. Oke. Kesulitannya ini Gitu. Teh mungkin karena alat penggerus itu kan ini ya nggak bisa sehalus mungkin. Jadi kadang-kadang aku tuh suka masih agak berbutir gitu loh Teh. Gundul. Itu yang agak kesulitan. Cek, bentar, tanya. Kak pernah bahas nggak kalau untuk biasanya untuk ngatasi diare itu kalau zinc itu nggak boleh digerus. Nah itu untuk yang zinc tablet kemudian digerus untuk skin barrier itu apa ada pengaruhnya kah atau sama aja atau lebih enak mana dengan yang sudah bentuk salep? Zinc salep, zinc cream. Zinc Oke. cream murni, yang murni. Iya, kebetulan Mas Harsa, kami di RSM ini punya produk-produk unggulan ya. Selain zinc salep, saya boleh dong bangga ya TKDN, dengan produk RSM. TKDN. Ya, ada juga zinc powder, produk buatan RSM. Tapi belakangan ini enggak produksi lagi dari farmasi kami karena pencampurnya yang sulit didapat. Jadi ya istilahnya saya gunakan zinc murni tablet. Kalau misalkan menggunakan zinc salep, itu kan zinc salep kan dia ointment. Kalau ointment itu sulit saat base plate itu untuk menempel, Mas, malah mudah Ya. lepas. Tapi kalau zinc powder dia sifatnya kan dia serbuk tabur, dia dapat meresap sebagai barrier pada kulit-kulit yang sudah terjadi dermatitis. Saya berasumsinya sama dengan stomahesi powder karena untuk beberapa kasus pasien dengan IAD, inkontinensia associated dermatitis atau ruam popok yang cukup luas gitu. Kadang dulu saya masih menggunakan zinc powder dibandingkan stomahesi powder karena memang harganya cukup kompetitif. Stomahesi powder cuma 20.000 satu botol, zinc powder cuma 20.000, sedangkan stomahesi powder 350.000. Jadi untuk pasien-pasien kita yang mayoritas 80-90% BPJS, kadang kami tim Guncare harus berpikir cermat bagaimana pasien mendapat pelayanan terbaik tapi menekan anggaran sebisa mungkin gitu. Biar rumah sakit kami nggak kebobolan terus ininya terkait penggunaan racingnya itu. Rumah sakit pusat ya mikir kebobolan berarti ya. Ya kan BPJS ada limitnya, Mas. Enggak jor-joran gitu loh. Tak mikir lost doll. Enggak lah. Oke, bentar tak lihat. Monggo Bapak Ibu. Oh, Pak Subaidi. Monggo Pak Subaidi bisa di on mic kan biar ada suaranya.
Kak pernah pakai sukralfat nggak untuk ngatasi untuk skin barrier? Tapi tentunya Bisa. kalau seperti tadi nggak efektif ya karena udah terbuka ya lukanya. Iya, lukanya defisiennya di sini nemunya kiriman dari rumah sakit luar udah amazing banget dah lah ya sampai beda digestif aja wis mumet ndak saya pengen diapain ini pasien. Tapi ya alhamdulillah lah dengan tim kami yang solid, kadang saya juga libatkan tim wound care yang lain, walaupun mungkin bawah supervisi kita yang ITN di RSCM, kalau misalkan pasiennya masih dalam jangkauan kami, akan kami bantu untuk home visit. Karena kan kadang pasien, apalagi dengan komorbid yang lumayan banyak, untuk ke RSCM aja sulit gitu, untuk mobilisasinya. Itu. Oke, monggo Bapak Ibu, pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan siap, monggo. Dan Pak Zubaidi, ayo silakan. Ya, Bu Teti, malam. Ya itu Malam. kan kaitannya ya kasus yang terakhir itu kan keluar urin ya. Iya, iya, Pak. Berarti bukan stomapik itu atau punyanya urostomi. kalau memang idealnya di tempat Bapak Ibu semua bisa mendapatkan urostomi bag, akan lebih rekomendasi menggunakan urostomi bag. Karena pada urostomi bag itu kan dia kantongnya didesain khusus, di situ ada anti refluksnya yang mencegah urin yang sudah mengalir masuk ke urin bag balik lagi masuk ke dalam. Dibandingkan kalau kita hanya menggunakan kolostomi bag yang lost doll, nggak ada apa namanya, nggak ada ininya, nggak ada pelindung anti refluksnya, sehingga urinnya bisa Dipasang bolak-balik, kateter itu. yang udah keluar bisa masuk lagi. Nah, Iya, kan Kak. beberapa Kalau kasus dipasang sudah ada yang kateter masuk gimana? Apa kan Mas? Dipasang kateter. Satu-satu ini. Kalau misalkan pakai urostomi bag kan ujungnya itu memang dia ada apa ya? Ada buat nyambung ke urin bag, ada konektornya gitu. Ada konektornya yang bisa nyambung ke urin bag. Dan itu bisa dibuka tutup kalau pasien mau mobile bisa dicopot dari sambungan urin bagnya. Kalau pasiennya misalkan mau dialirkan tinggal disambungkan saja ke urin bagnya. Tapi tentu diperhatikan untuk desinfektan kalau memang mau sistemnya buka tutup dibandingkan yang menetap tersambung terus ke urin bag. Itu kalau pertimbangan menggunakan kantong urin bag. Tapi banyaknya kantong urin bag itu kalau di RSM ini yang two-piece system. Nah, ini masalah lagi kalau two-piece system. Kalau two-piece system itu kan dia ada ringnya ya. Ring kayak Tupperware. Nah, kalau pas nemunya posisinya di area seperti tadi, yaitu yang base plate, yang one piece yang nempel ke pasiennya itu yang harus kita modifikasi benar-benar naik biar ringnya itu posisinya nggak ada pas di lipatan lipat perut di atas pubisnya itu. Yang tadi digambar Mas Harsa di arsir tuh, stoma bag-nya, itu berarti polanya itu, pola buatannya itu benar-benar mentok paling bawahnya di sebelum area batas potongan dari base plate-nya. Gitu. Sama aja sih sebetulnya metodenya. Kak, kalau dipasang kateter gitu gimana? Masang kateter biasanya saya colek dulu ke DPJP-nya untuk rubber ke bedah urologi. Biar Aku dulu soalnya dipasang pernah tahun 2012 urostomi kan. Jadi dipasang kateter gitu. Ya kebetulan sih makanya nggak ada lukanya. Dilihat dulu apa fistulanya. Kebetulan ya waktu study case poster yang saya kirim ke RLI yang di mana ya? RLI kedua apa tuh ya? Itu yang pasiennya amputasi sampai ke panggul, itu dibikin urostomi dan juga dibikin kolostomi yang pokoknya
istimewa sekali lah, lukanya dari depan sampai ke belakang. Itu kita turun semua, ITN RSM turun semua kalau ngerjain pasien itu, tanpa kecuali Bu Eka dan Pak Erwin kita panggil karena nggak mampu laksana untuk dilakukan satu orang. Itu memang ditanam kateter ke dalamnya, ke dalam langsung ke blastnya. Tapi kurang maksimal juga Mas, karena sering bocor, sering leaking. Jadi akhirnya kita gunakan urostomi bagnya itu, kateternya masuk sampai ke dalam urostomi bagnya itu. Nah, yang poster kebetulan waktu itu tuh kasusnya pasiennya istimewa sekali itu. Nah, kebetulan di sepil mengingatkan posternya ini Bapak Ibu monggo apabila punya kasus atau kita terbuka, mungkin Bapak Ibu punya kasus yang menarik, ada intervensi yang sangat Mas Harsa suaranya hilang. Iya tah, bentar. Lalu cek jelas ya. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu punya kasus perawatan luka yang menarik atau mungkin ada manajemen perawatannya yang unik. Monggo bisa di-sharing di lomba scientific poster di acara RLI Meet the Expert 2025 di Bandung. Nah, ini untuk pengumumannya. Total hadiah nanti insya Allah 5 juta. Pendaftaran sudah dibuka sampai tanggal, itu salah ya, sampai tanggal 30 April terakhir untuk pendaftaran, dan naskah nanti kita terima 30 April 2025 dan pengumumannya nanti tanggal 5 Mei 2025. Ketentuan nanti bisa di searching di websitenya rlirawatlukaindonesia.com. Nah, itu ya. Monggo Bapak Ibu mungkin mau belajar bikin studi kasus, bikin jadi mungkin ini saya ngajak Bapak Ibu untuk aware untuk menulis. Nah, ini penting ya. Jadi kita kalau enggak belajar ya enggak akan ada ininya lah apa yang sudah kita kerjakan. Jadi dengan adanya studi kasus ini harapan kami nanti di samping Bapak Ibu ada satu keberhasilan, di situ ada catatan yang terekam, ibaratnya seperti itu. Tidak hanya foto-foto saja, tapi ada ceritanya. Ini gimana sih ceritanya, treatmentnya bagaimana, metodenya bagaimana. Nah, ini adalah salah satu tujuan kami mengadakan lomba studi kasus ini. Seperti itu. Kirim lagi loh ya, Kak. Kak Teti. Insya Allah ntar aku kirim. Lebih dari 1 boleh. Oh, boleh dong. 10 boleh, Bu. Pak Subadi sudah siap. Ini saya izin promo Bapak Ibu. Monggo mungkin ada yang belum join untuk event Meet the Expert. Insya Allah akan tetap dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Mei 2025 di Hotel Horizon Ultima Bandung. Ada banyak paket registrasi apabila nanti Bapak Ibu dengan menginap tentunya lebih murah atau langsung menginap di lokasi acara, fasilitas sesuai dengan yang ada di poster seperti itu. Jangan khawatir, harganya nanti semakin hari akan semakin naik ya. Nah, itu sekarang sudah masuk gelombang kedua. Jadi 51 sampai 100 peserta yang mendaftar itu sekarang harganya 1 juta. Jadi nanti 101 sampai 150 harganya beda. Nah, makanya semakin cepat Bapak Ibu daftar, Bapak Ibu akan dapat harga yang lebih murah. Terus kemudian dapat apa aja sih? Kalau sekarang daftarnya 1 juta, boleh Bapak Ibu DP dulu untuk mengamankan seatnya. DP nanti ditransfer ke nomor rekening RLI, nanti konfirmasi ke admin atau ke saya. Nanti Bapak Ibu untuk yang menginap tentunya dapat
kamar ya. Satu kamar isi 2 peserta. Apabila mau upgrade boleh. Mungkin ngajak keluarga, ngajak istri, bisa. Terus kemudian akan ada makan, tentunya makan siang, makan malam. Makan malamnya nanti bareng dengan gala dinner, kemudian sarapan pagi, kemudian ada coffee break, kemudian Bapak Ibu akan dapat kaos event, ini tidak dijual, jadi setiap kita event ada kaos khusus yang hanya dimiliki yang ikut saja. Kemudian ada nanti Bapak Ibu juga sudah include dengan wisata Arum Jeram. Jadi sudah termasuk dalam registrasi, ada gala dinner, door prize, dan juga voucher belanja. Nanti Bapak Ibu akan dapat voucher dari panitia untuk belanja di booth. Seperti itu. Nominalnya ya lumayan. Jadi dari uang registrasi, di samping nanti sertifikat ya, ini insya Allah ber-SKP, tetap kita upayakan ber-SKP, tapi karena masih lama jadi enggak tak tulis on proses. Seperti itu. Nah, mungkin itu promonya. Monggo kita lanjut ke diskusi kasusnya lagi. Pak Arza, Ya Pak, gimana? itu loh. Tadi kan pengumuman itunya tanggal Iya, Mas, 8, tanggal 5, presentasinya tanggal 8. Ini 3 hari nggak terlalu mepet. Kasih seminggu gitu loh. Oh boleh, gampang Pak. Nanti bisa direvisi lagi posternya. Bukan tinggal pindah ke PPT saja Pak, presentasinya Pak. Mana? Loh iya, kan sudah ada. Kan ya yang disampaikan yang di poster itu. Gitu. Gampang kan? Oh 1 menit wis mari kok pindah ke PowerPoint. Gampang wis, nanti kita catat masukannya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada sedikit tambahan kegiatan kita di RLI bukan menyambut sih, untuk memeriahkan HUT-nya RLI yang ke-7. Insya Allah RLI akan mengadakan pelatihan pelatihan perawatan luka dasar. Tapi kita tidak mengemas dengan SKP, tapi nanti akan kita usahakan SKP-nya SKP yang lain, tetap kita usahakan. Nanti akan kita proses. Tentunya untuk biaya registrasi sangat murah. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu melihat pelatihan kemarin yang kita adakan atau yang di luar sana, harganya sekitar 3 jutaan. Insya Allah untuk besok kegiatan pelatihan kami full online selama 1 minggu. Jadi Bapak Ibu yang bekerja tetap bisa mengikuti pelatihan ini. Harapan kami Bapak Ibu nanti bisa yang mungkin belum paham, belum masih ada yang kurang dalam terkait dengan perawatan luka dasarnya. Harapan kami Bapak Ibu semakin memahami lagi. Jadi tidak bingung lagi nanti terkait dengan dressing ini harus bagaimana perawatannya, luka ini bagaimana. Nah, harapan kami memberikan solusi seperti itu. Karena kadang meskipun Bapak Ibu di lapangan sudah sering ketemu pasien, sudah sering menangani pasien, kadang juga kalau ketemu pasien masih bingung. Harapan kami di ulang tahun RLI, khususnya di tahun yang ke-7 ini jadi ini tidak akan ada sesi lagi, sesi selanjutnya tidak ada. Kita hanya untuk sesi HUT RLI ini aja. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti akan kita share untuk posternya. Jadi ditunggu saja berapa biayanya. Insya Allah murah sekali dan tidak akan untuk jadwal bekerja insya Allah tidak akan ganggu. Jadi harapan kami memang Bapak Ibu nanti bisa benar-benar fokus. Mungkin kadang kalau mengikuti webinar, mengikuti pelatihan pas online,
kadang masih disambi dengan bekerja. Harapan kami nanti kita dari yang awalnya 5 hari kita buat 7 hari. Harapannya Bapak Ibu tetap bisa fokus, bisa maksimal mengikuti kegiatan pelatihan itu. Mungkin itu dari saya. Monggo, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini ada di kolom chat ini. Saya bacakan. Oh, monggo Pak Resardi bisa di on mic, on cam kan? Mungkin yang mau bertanya. Halo? Saya tak minta bunyikan. Halo Pak Resardi. Ya, Mas Oke. Harsa. Monggo, Di- bisa ditanyakan Pak langsung. Biar lebih afdol. Alhamdulillah. Izin itu untuk yang saya pernah punya kasus juga mengenai fistel, kemudian stoma. Itu ada lukanya hampir sama dengan kasus yang Ibu sampaikan tadi. Itu saya belum pernah menggunakan yang pasta. Yang saya tanyakan ketika kita menggunakan pasta di atasnya barrier pertama, itu berarti harus dipadatkan sampai dengan menutup semua barrier ya. Yang bisa memastikan untuk tidak ada kebocoran atau rembes di bawahnya pasta, itu seperti apa? Atau kita harus evaluasi dulu berapa hari? Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak. Monggo Kak Teti bisa dibantu menjawab. Oke, makasih Pak Rizardi. Memang betul kita aplikasi pastanya itu di atas primary dressing hydrofiber tadi. Nah, untuk di titik yang dekat fistulanya itu, jadi pastanya itu langsung nempel ke dasar lukanya. Jadi itu sebagai benteng biar nggak langsung rembes ke absorben atau ke hydrofiber. Karena kalau misalkan hydrofibernya itu langsung terkena dengan pusat dari fistula, dia kan sifatnya menyerap gitu. Nanti dia akan terjadi kebocoran. Jadi setelah aplikasi hydrofiber itu, kemudian kita berikan pasta, kita ratakan sampai menutup semua permukaan. Nah, khusus di area sekitar yang fistulanya tadi, itu pastanya kita benar-benar nempel ke dasar luka, tapi sebaiknya kita tabur dulu dengan stomahesip powder biar tidak terlalu pedih saat stomahesip pastanya nempel ke dasar lukanya itu. Kemudian kita ratakan, saat meratakannya itu kita gunakan ujung pinset yang dibungkus dengan kasak basah. Kita ratakan, kita padatkan area sekitar itu sehingga membuat bendungan. Nah, ini walaupun usaha seperti ini tidak menuntut kemungkinan terjadinya adanya rembesan atau leaking. Kalau misalkan lukanya kayak pasiennya Kak Fitri, ini kan lukanya pas di area bawah. Jadi resiko leakingnya nggak terlalu besar kalau misalkan kayak kasus saya tadi yang luka fistulanya adanya di atas. Gitu. Nah, yang di atas aja, yang luka fistulanya yang di atas, coba izin saya share screen lagi. Biar ada gambaran ya. Nah, udah terlihat belum ya? Yap. Nah, ini sudah proses penyembuhan lukanya udah hampir maksimal, tapi ternyata fistula yang tadinya sudah nutup, ya, ini muncul lagi. Sehingga saya berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya agar fistula ini tidak merusak jaringan yang arah bawah ke sini sehingga terbuka lagi lukanya. Jadi kita buat, karena kondisi lukanya ini sudah epitel semua, saya bisa langsung aplikasikan pastanya. Tapi pada kasus pasien ini juga, saat lukanya masih seperti ini, kalau misalkan kita gunakan langsung pasta, ini sangat perih sekali ya Mas. Nah, ini kebetulan insisi yang arah stomanya pun di sini buka nih, sampai di bawah sini juga ngebuka. Jadi saat perawatan luka, saya di sini menggunakan PHMB, irigasi di bawah stoma ini ada celah nih. Kita
Enggak, Miss. Kita berikan Ayo. PHMB sampai Ayo. benar-benar clear, tidak ada sisa feses yang terjebak di area sini, ya. Kemudian saya masukkan ini hydrofiber, baru di atasnya pasta. Nah, untuk area sininya saya gunakan hydrofiber sampai batas ini. Nah, ke bawah ini hydrofiber semua. Kemudian saya aplikasikan pasta, pastanya itu sampai nempel ke sini. Sampai nempel ke sini, sampai mendekati ujung dari fistulanya. Ini saya padatkan sampai seputaran sini. Saya gunakan pasta ya. Di sininya kita padatkan, kita ratakan. Kayak bikin pinggiran sumur tuh. Ya, sampai Baik. padat. Kemudian baru saya tutup dengan stoma bag yang area sininya. Awal-awal, tapi seiring berjalannya waktu, fistulanya menyusut, produksinya dengan status nutrisinya pasiennya yang lumayan bagus, ditambah lagi pasien juga dengan masuk terapi modalitas kansernya dengan kemoterapi, kemudian yang area atasnya setelah tidak menggunakan lagi pasta, baru kita bisa menggunakan langsung foam. Tapi awal-awal saya menggunakannya hydrofiber sampai batas ini, pastanya baru saya lebihkan yang benar-benar nempel langsung ke dasar lukanya untuk menghindari terjadinya kebocoran ke arah bawah. Ini memang beberapa kali eksperimen untuk menemukan metode yang sangat tepat buat pasien ini. Ini kebetulan pasiennya juga saya berikan juga ke Bu Ratna yang diambil buat sebagai salah satu penelitiannya. Nah, ini nih Baik. fistulanya nih. Ada gambaran ya, Pak ya. Jadi Ya. dasarnya tadi hydrofiber, kemudian sampai mendekati ujung dari fistulanya, sumber fistulanya, pastanya saya benar-benar padatkan di sini sampai agak keras membentuk bendungan. Gitu. Baik. Izin saya share di foto di kolom chat. Itu kasus Boleh. yang kami tangani. Alhamdulillah saat ini sudah sembuh, tapi memang kami juga menggunakan metode bendungan, hanya belum menggunakan bendungan pasta itu. Jadi kami masih dengan konvensional yaitu kasa untuk waktu itu bendungannya. Tapi yang kami bingung eh karena ini masih ada rongga-rongga begitu dan dia tidak menjadi robek jadi satu, kadang kala kita bingung menentukan di mana letak si fistolnya itu. Foto lukanya boleh Apakah di-share, Pak? di kolom chat apakah sudah masuk? Coba lihat. Sudah tampil ya? Oh, ini. Dah. Iya. J, itu jadi kalau tidak salah waktu itu yang menjadi fistolnya adalah di sebelah persis dengan kantong stomanya. Tapi kadangkala kan cairan itu bisa sampai atas begitu ya. Kita jujur waktu itu tidak mengetahui di mana letak pastinya si lubang fistolnya. Jadi memang kita bendung semua, kita buat apa namanya lubang satu ke satunya itu satu persatu begitu. Jadi semuanya kita buat lubang satu persatu, tapi di tepinya kita buat bendungan begitu, lalu kita suction waktu itu. Apakah ada eh, cara lain misalnya dengan yang pasta itu untuk diterapkan di luka seperti ini? Kalau Pak Rizaldi, kalau lihat dari kasus pasien Bapak ini sama persis dengan kasus satu yang aku share Iya, betul. malam ini. Sama persis. Nah, ini tuh nembus dari atas ke bawah nih. Nah, ternyata Iya, sumber iya. fistulanya ada di kasus satu. Coba. Kasus satu sebentar ya. Nah, yang ini. Ini kalau di Zoom mungkin baru terlihat. Nah, kelihatan ya, Pak? Betul. J. Nah, ini fistulnya biangnya di sini nih. Tapi dia Malah di ternyata bawah ya. ngerembes. Ya, dia ngerembes ke atas.
Setelah kita teliti lebih jauh, ternyata yang di atas ini leakage dari rembesan dari bawah. Di dalam sini nih, dia ada tunneling terowongan. Nah, sifatnya cairan kan dia mengalir ya. Nah, Betul. ini kita perawatan saat itu setelah kita cuci, kita irigasi dari atas ini nih, kita irigasi semprot ke bawah menggunakan kateter tip dengan NaCl. Ini kita keluar dari sini nih, banyak kita bersihkan. Kita pastikan di sini tidak ada sisa feses. Kemudian kita kompresnya dengan kasa lembab PHMB. Kita isi ke dalam. Dengan tujuan apa? Meminimalisir koloni bakteri E. coli dari bawah ke atas, kemudian tetap menjaga kelembaban. Dengan seiringnya waktu, alhamdulillah, akhirnya di sini nutup dengan metode seperti itu. Jadi pas saat pasien dipulangkan, dengan kondisi kulit sudah jauh perbaikan, sudah tidak terjadi lagi dermatitis dan luka seperti ini. Tinggal fokus di sininya saja. Untuk caregivernya, untuk perawatan manajemen fistulanya, gimana caranya memfasilitasi fistula ini biar tidak membuat masalah kerusakan jaringan kulit di sekitarnya, sekaligus untuk perawatan stomanya. Karena di sini sama di sini hampir sama. Dan saat selama perawatan kita lakukan klisma ya, dengan melalui proksimal dari ini, keluar juga dari sini fesesnya. Gitu. Sama satu lagi, nutrisinya. Mungkin kalau di rumah sakit kita bisa pemberian susu oligo sama peptamen. Nah, saat pulang mungkin bisa dipertimbangkan kembali jika pasiennya mampu untuk mengkonsumsi susu itu, karena dia daya serapnya tinggi, kemudian ampasnya sedikit dan mudah langsung dicerna gitu. Untuk kasus-kasus dengan fistul di rumah sakit kami biasanya menggunakan 2 susu itu, salah satunya oligo atau peptamen. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Monggo, Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Sepertinya udah malam ini. Nggak kerasa ya Kak, sudah jam 9 malam. Apabila enggak ada yang ingin ditanyakan Kak, terakhir sebelum kita tutup Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Baik. Terima kasih atas sharing ilmunya untuk Kak Teti dan juga Bapak Ibu yang sudah bertahan di ruang Zoom sampai jam 9 malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang di-share oleh Kak Teti menjadi amal ibadah, tercatat sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikan ilmunya malam hari ini di lapangan. Mudah-mudahan tidak sampai pasien itu dirujuk karena kurang pengetahuan dari perawat dalam merawat luka khususnya. Mudah-mudahan kita juga bisa membantu pasien untuk mencegah adanya komplikasi. Karena kasihan juga pasiennya kalau dia sudah luka, perawatannya tidak proper, akhirnya tambah iritasi, tambah melebar, dan juga nyeri. Nah, seperti itu. Untuk materi, jangan lupa nanti akan kita share di website bersamaan dengan sertifikat seperti biasa. Tapi untuk YouTube sepertinya ada kendala sedikit. Nanti akan kita upayakan untuk download dulu hasil rekaman malam hari ini, Bapak Ibu. Baik, itu Kak Teti, terima kasih banyak. Halo, masih adakah? Terima kasih Mas Ya, Arsa, Kak. terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. banyak ya Kak atas Cuma bisa sharingnya. bagi share yang ada. Ya. Terima kasih atas sharingnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu akhir dari Wun Kelas kita malam hari ini. Jangan khawatir,
tahun depan kita akan ada lagi. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada Bapak Ibu yang merayakan dan juga selamat Tahun Baru 2025. Mudah-mudahan di tahun yang baru nanti kita diberikan rezeki, kelancaran, dan juga kesehatan seperti itu. Jangan lupa 2025 ada Meet the Expert Bandung. Jadi waktunya jalan-jalan Aku ke ikut Bandung. ya. Sekian Bandung dari itu. saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih Mas Harsa. Ye, sama-sama. Saya